Selamat datang kembali di Unseen Film. Sungguh episode yang sangat menegangkan dari What If. Dimulai dengan universe di mana Ultron menang dan hanya menyisakan Clint dan Natasha untuk menyelamatkan bumi. Ini seperti di komik Age of Ultron di mana dia menang dan menaklukkan realita. Ini adalah Age of Ultron yang sebenarnya. Jadi ada perbedaan yang jelas. Dengan Clint dia memiliki lengan robot. Kita melihat betapa mudahnya Ultron merobek lengannya. Saya tidak berpikir lengan ini berasal dari Wakanda karena terlalu kasar. Dan lengan Wakanda Bucky sangat halus. Dan lengan itu terlihat seperti buatan dari StarkTech. Tapi dia juga memiliki teknologi siluman yang diminiatur dari versi yang digunakan SHIELD pada Helicarrier. Dan tentu saja dia memiliki potongan rambut Roninnya, tampilan yang disukai ketika pasca kiamat. Jadi, Uatu, The Watcher menceritakan peristiwa Age of Ultron, kecuali sekarang Ultron dapat menempatkan pikirannya di tubuh Vision dan menjadi jauh lebih kuat karena Mind Stone. Jadi, lihat di setiap video tentang Age of Ultron, saya harus berbicara tentang adegan film Thor yang dihapus dari film. Dalam adegan ini, Norn memperjelas kalau Ultron adalah ancaman karena dia memiliki Mind Stone. Shin melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik untuk meningkatkan taruhan dalam pertempuran terakhir dan dengan sempurna mengatur Infinity War. Sekarang kalian akan ingat kalau dalam film Tony dan Jarvis bekerja sama untuk menjauhkan Ultron dari kode nuklir. Tapi di sini kita melihat kalau menjatuhkan kota untuk menyebabkan kepunahan sebenarnya adalah pilihan kedua Ultron. Pilihan yang paling disukainya adalah Holocaust nuklir karena lebih rapi. Dan suara Vision Ultron tidak disuarakan oleh Paul Bettany karena dia sebenarnya kesadaran Jarvis yang ditempatkan di dalam tubuh. Titik peluncuran senjata nuklir bahkan terlihat seperti yang ada di film War Games. Saya memang merindukan James Spader, tapi orang yang mengisi suara Ultron adalah aktor Ross Marquand dari Walking Dead yang juga memerankan Red Skull dalam Infinity War dan Endgame. Ketika nuklir diluncurkan, saya melihat Thunderbolt Ross takut untuk menunjukkan kalau seluruh militer dan pemerintahan manusia tidak berdaya sekarang. Di episode ini menunjukkan kalau dia akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik menyelamatkan bumi dari Thanos. Setelah membunuh Thanos dan menggunakan Reality Stone untuk membuat ulang robotnya dan mengatakan akan membawa perdamaian. Ini diarahkan dari Age of Ultron. Jadi setelah mengasimilasi Infinity Stone, dia menjadi sadar akan kehidupan di dunia lain dan dia menghancurkan Asgard dengan satu tembakan. Dan tembakan ini juga merupakan salinan kehancuran Asgard di Ragnarok. Kemudian dia melawan Sovereign dari Guardian of the Galaxy 2 dan mereka bertahan melawan robot dan kemudian dia membunuh Ego. Jadi ini set tepat sebelum Guardian of the Galaxy 2 kemudian pergi ke Sakaar, di mana saya melihat Korg bertarung bersama-sama gladiator di arena dan kemudian Grandmaster mati. Jadi dia menyerang Sandar yang tentu saja kita lihat di Guardian 1. Akhirnya Carol Danvers muncul. Skynet yang dimaksud Carol adalah dari film Terminator karena di film dia berada di tahun ketika film itu muncul. Dan dia mendorong Ultron ke inti dan Ultron belajar kalau dia bisa menggunakan Stone untuk menghancurkan seluruh planet. Jadi apa yang terjadi selanjutnya sebenarnya diramalkan di episode Doctor Strange mendapatkan begitu banyak kekuatan sehingga dia mencapai kesadaran kosmik dan bisa benar-benar merasakan The Watcher. Ultron mendengar narasi Uatu, saya pikir sangat keren kalau The Watcher mengamati dari semacam mirror dimension seperti yang dibuat di Doctor Strange. Ini menjelaskan mengapa opening credit menunjukkan multiverse dalam Prisma dan ketika mereka pecah Ultron menghancurkan multiverse, tapi juga menjelaskan mengapa Uatu muncul sebagai raksasa karena dia pada dasarnya mengawasi mereka melalui jendela. Jadi sekarang karena dia tidak sengaja ikut campur, dia harus melanggar sumpahnya.
kembali di bumi kelahiran Ultron. Clint dan Natasha berada di markas KGB yang sangat mirip dengan pangkalan SHIELD di Captain Marvel. Ini bisa jadi karena Hydra diam-diam mendirikan SHIELD dan juga memiliki cabang di KGB. Jadi pada dasarnya organisasi yang sama berada di belakang kedua organisasi mata-mata. Ketika mereka mencari file, Nat menemukan Red Guardian Shield seperti yang kita lihat di Black Widow. Dia adalah ayah angkat palsu Nat selama masa kecilnya. Sekarang dia tidak pernah benar-benar menggunakan perisainya di film Black Widow, tapi kita melihat action figurnya memiliki perisai. The Watcher benar-benar ingin ikut campur seperti dalam komik. Mereka sedang mencari file Arnim Zola, di mana Nat sudah bertemu di Winter Soldier. Saya akan menunjukkan teori liar. Kita dituntun untuk percaya kalau satu-satunya salinan Zola dihancurkan di Camp Lehigh. Tapi sekarang kita lihat kalau ada backup-nya. Jadi ada backup, maka itu berarti kita bisa melihat kembalinya Zola di tubuh robot yang dia rancang di Avengers pertama. Ketika Zola mengambil alih Ultron, sekarang bersinar sebagai warna hijau, bukan warna merah. Itu detail yang keren. Di Age of Ultron tidak hanya satu Ultron, tapi di sini ada satu Ultron dengan Infinity Stone, panah Clint seperti panah USB yang digunakan Clint di Avengers. Jadi mereka harus bertarung keluar dari pangkalan di silo yang sama di mana Bucky, Tony, dan Steve bertarung dalam Civil War. Kemudian Clint dan Natasha menganimasikan kembali pengorbanan mereka dari Endgame dengan peran terbalik. Dan ketika Nat lolos, dia mendarat dengan pendaratan 3 poin. Jadi kemudian Ultron melawan Uatu. Banyak dari kalian mungkin bertanya-tanya mengapa Infinity Stone bekerja di dunia ini. Jadi selama pertarungan mereka terlempar ke beberapa realita yang berbeda. Sekarang ini adalah varian dari dunia asing dan bukan hanya bumi. Yang pertama terlihat sangat mirip dengan planet Velusia dari Revenger the Sith. Dan sedikit kemudian planet ini tampak terinspirasi oleh Mustafar. Ternyata kastil di kejauhan bahkan terlihat persis seperti benteng Darth Vader. Ketika Uatu berubah, dia dikelilingi oleh titik-titik yang menunjukkan kalau kosmik dengan cara yang sama seperti yang digambarkan dalam komik. Ketika Uatu membuat dirinya menjadi perisai, perhatikan kalau itu terdiri dari garis-garis energi. Sekarang menarik, itu teknologi yang sama yang kita lihat di trailer dan Eternal diberi kekuatan mereka oleh Celestial. Di komik, The Watcher memiliki hubungan yang rumit dengan para Celestial dan mereka selalu berselisih. Para Celestial mengganggu. The Watcher telah bersumpah untuk tidak ikut campur. Tetapi di Earth 8 komik terungkap kalau Celestial mengelilingi universe untuk menghamili planet dan The Watcher ditugaskan untuk mengawasi embrio. Dan terserah untuk para pahlawan bumi untuk membunuh bayi Celestial ini sebelum menetas dan menghancurkan planet. Jadi hubungan antara The Watcher dan Celestial di MCU, saya tidak yakin jika itu akan menggugurkan bayi di luar angkasa raksasa di inti bumi. Tapi kalian tidak pernah tahu, selama pertempuran Uatu menggunakan baju besi seperti The Watcher lain, Iron, dari komik. Dan ketika Ultron membuat dirinya begitu besar sehingga dia memakan tata surya, saya harus periksa ulang, itu bukan Galactus. Dan ini bisa jadi piramida Kang di salah satu realita. Kita lihat Steve Rogers dilantik sebagai presiden seperti di komik The Ultimate Universe. Saya pikir itu mungkin Nidavellir. Jadi Uatu akhirnya kembali ke Evil Strange, satu-satunya temannya di multiverse yang dia tolak untuk bantu. Jadi di episode berikutnya kita akan mengumpulkan Guardian of the Multiverse dan menyatukan semua pahlawan dari episode sebelumnya. Baik, itu semua yang bisa saya bahas. Tapi jika kalian menemukan sesuatu yang baru, beritahu saya komentar di bawah. Dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Anson Film.